Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,90% ke angka 6.493. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham-saham yang saat ini berada dekat dengan daerah supportnya. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat didistribusikan asing dengan jumlah yang lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom hari ini turun 1% lebih ke harga 3.660. Bisa kita lihat di grafik. Penurunan ini membuat Telkom berada dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.610. Atau lebih gampangnya kita bisa anggap 3.600 juga masih oke, karena sebelumnya harga 3.600 merupakan resisten dari saham Telkom. Untuk resisten saat ini bisa kita lihat masih di harga 3.800 yang dalam satu bulan terakhir ini terlihat masih gagal ditembus oleh Telkom. Jadi setelah satu bulan terakhir ini berusaha untuk break dari harga 3.800 dan ternyata gagal break, saat ini Telkom sudah mulai bergerak turun. Untuk garis MACD juga saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini masih terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 4 hari terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham Telkom. Sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi yang membuat harga Telkom mulai bergerak naik. Dan saat ini karena asing sudah mulai keluar, ada potensi Telkom untuk bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Telkom masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 360 atau di garis EMA 50-nya. Selama masih bertahan di atas harga 3.600, menurut saya garis tren Telkom masih akan sideways. Jadi masih layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk rebound kembali menuju resisten di harga 3.800. Tapi apabila teman-teman lihat dalam satu minggu ini garis EMA 50 terlewati plus asing juga terus melakukan distribusi, hati-hati maka Telkom akan mulai bergerak turun di bawah garis EMA 50 dan melanjutkan penurunan menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 3.440. Dan apabila garis EMA 50 terlewati minggu ini, maka akan terkonfirmasi garis uptrend Telkom untuk tren jangka menengahnya sudah patah. Jadi kedepannya walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, secara tren Telkom akan mulai bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Telkom, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 atau 150. Apabila berhasil rebound dari garis EMA 50, bisa entry untuk swing trade atau memang hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan jika garis EMA 50 terlewati, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNTR. Saham UNTR hari ini turun 2% lebih ke harga 23.000. Dan penurunan ini membuat UNTR sudah berada di bawah support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 23.350. Dan bisa kita lihat sebelumnya UNTR masih bisa bertahan di atas support ini. Tapi hari ini sudah konfirmasi break, jadi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 22.300. Dan secara tren juga UNTR saat ini sudah tidak bergerak tren. Jadi garis uptrendnya telah patah. Dan kedepannya UNTR walaupun bertahan di atas garis EMA 150, trennya mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% ini disertai distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi. Dan pada tanggal 28 distribusi asing sangat besar. Dan untuk saham UNTR pun bisa kita lihat pada saat kenaikan kemarin asing melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan saat ini karena asing juga sudah mulai keluar, UNTR juga trennya akan mulai bergerak turun atau sudah akan melemah trennya. Karena selama asing akumulasi, pasti ada saatnya asing akan distribusi atau take profit. Jadi tidak mungkin selamanya asing akumulasi terus tanpa mengambil keuntungan. Dan saat ini asing sudah mulai melakukan take profit.
Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UNTR juga trennya masih berpotensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 22.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin hari ini turun 1% lebih ke harga 6.125. Dan saat ini bisa kita lihat Cepin sudah turun di bawah support di harga 6.150. Walaupun belum terkonfirmasi break, tapi secara tren bisa kita lihat Cepin trennya masih sideways dan kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan di bawah harga 6.150 ada support yang lebih kuat di harga 6.000. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan 1% ini pun masih disertai distribusi. Dan asing 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat terus melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat pun, Cepin juga saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes harga 6.000 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 6.000. Apabila ada tanda-tanda rebound atau ada candle hijau di sekitar garis support harga 6.000, teman-teman bisa entry. Tapi selalu saran saya apabila kita membeli saham sedang downtrend seperti ini, walaupun kita beli di daerah support, kita harus sangat disiplin. Apabila ternyata support yang kita lihat saat ini kuat ternyata terlewati, sebaiknya kita harus cut loss. Karena support kuat dan terlewati akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi saat ini kita sebaiknya wait and see apabila teman-teman mau membeli saham Cepin. Tunggu di sekitar harga 6.000, apabila berhasil rebound, ikutan entry dengan target take profit terdekat di harga 6.150. Dan resisten berikutnya yang saat ini di garis EMA 50 di harga 6.375. Atau memang teman-teman mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 6.000 juga masih oke, selama teman-teman beli tepat atau di sekitar harga 6.000. Sekarang saya akan perlihatkan saham-saham yang banyak dilepas asing tapi sebelumnya setelah saya analisa pada video-video sebelumnya. Seperti contohnya hari ini BBCA terlihat turun dengan distribusi asing dengan jumlah yang lumayan besar. Dan BBCA baru saya analisa kemarin. Dan saran saya waktu itu, apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar support di harga 7.000 sampai 7.100. Karena BBCA masih ada potensi untuk mengarah ke sana. Jadi daripada kita paksain beli di sekitar harga 7.400 walaupun ini masih support sebelumnya. Tapi paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50. Dan hari ini ternyata BBCA masih melanjutkan penurunan. Dan karena asing mulai melakukan distribusi pada saham BBCA, hati-hati memang BBCA masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. ICE juga baru beberapa hari yang lalu saya analisa saat ini telah turun di bawah support di harga 6.000. Walaupun ini belum terkonfirmasi break, tapi asing hari ini juga melakukan distribusi. Jadi saya lihat ICE juga masih ada potensi dalam 1 minggu ke depan untuk turun mendekati garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry pun, paling aman adalah sabar menunggu di daerah supportnya. Apabila menyentuh support dan masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Dari data broker summary ICE bisa kita lihat hari ini masih distribusi. Selama 1 minggu terakhir ini pun asing sudah mulai distribusi pada saham ICE. Dan dari data broker summary pun ini distribusi. Untuk BBCA bisa kita lihat hari ini distribusi dengan jumlah besar. Dan untuk asing 1 minggu terakhir ini melakukan akumulasi tapi hari ini mulai terlihat keluar kembali dari saham BBCA. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.